1940618300 Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya di sini akan mempresentasikan tentang praktik pengalaman lapangan di usaha mikro kecil menengah pengolahan gula tebu merah di Dusun Stonopundung, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Usaha mikro kecil menengah gula merah mulai dirintis sejak tahun 2016 yang dikelola oleh Bapak Dedi Setiawan. Usaha gula merah ini sehari memproduksi 1 ton gula dengan dibantu karyawan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang bagian pengemasan dan 5 orang di bagian produksi. Omset kotornya dengan harga gula per kuintal dari 14 ton tebu, maka omset kotornya bisa mencapai Rp11.200.000 setiap harinya. Pemasaran gula merah ini dalam 1 bulan biasanya dilakukan pengiriman sebanyak 4 kali. Jika permintaan pasar naik atau pasar mulai ramai, pengiriman gula merah dilakukan dalam 5 hari sekali dengan menggunakan alat transportasi berupa truk. Tergantung harga gula, jika murah pakai gula batok, jika harganya sama memakai gula garuk. Dan hasil gula ini akan dikirim ke pengepul untuk dijadikan produksi kecap. Setelah saya melakukan wawancara dan observasi, maka saya menyimpulkan bahwa setiap usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari kendala yang terjadi di lapangan. Seperti yang saya temui dalam PPL kali ini, ada beberapa kendala yang terjadi, yaitu manajemennya belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang dialami para pelaku UMKM utamanya adalah dalam hal menyiapkan anggaran. Kebanyakan pelaku UMKM tidak pernah menyiapkan anggaran keuangan dalam manajemen usahanya. Pelaku UMKM tidak pernah membuat pembukuan apapun terkait manajemen usahanya. Dan saking keterbatasan SDM-nya, maka proses pengepakan yang dilakukan itu juga akan terhambat terlalu lama. Setiap permasalahan pasti mempunyai solusi terkait permasalahan dengan melakukan cara yang pertama, melaksanakan manajemen sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Yang kedua, mengintensifkan pembinaan kepada para karyawan untuk memperbaiki kualitas kinerja dan anggaran terhadap kinerjanya. Yang ketiga, membangun sistem informasi meliputi perencanaan, penganggaran, dan manajemen yang terintegrasi, karena dari salah satu penyebab utama implementasi manajemen dan anggaran kinerja yang rendah adalah sistem perencanaan program kegiatan, penganggaran, dan manajemennya yang masih terfragmentasi. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk memetakan kematangan pembukuan akuntansi oleh instansi lembaga, dan evaluasi ini dilakukan kepada seluruh karyawan setiap bulannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disebut dengan UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan perorangan sudah memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur di dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang terdiri sendiri dan dilakukan oleh seorang atau perorangan atau badan, dan bukan merupakan sebuah anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi sebagai kriteria usaha kecil yang dimaksud di dalam undang-undang. Pelaku UMKM pun pasti
mempunyai kekurangan dari menjalankan usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama, kekurangannya 1. Jam kerja panjang dan tidak teratur. Yang kedua, risiko dan tanggung jawab luas. Yang ketiga, pendapatan tidak stabil. Yang keempat, sering terlibat masalah lapangan. Selain adanya kekurangan dari menjalankan usaha mikro kecil dan menengah, pasti mempunyai keuntungan dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah. Sebagai berikut keuntungannya. Yang pertama, dapat memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat. Yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri, sehingga usaha yang dijalankan merupakan usaha yang dimilikinya, maka keuntungan dari hasil usaha menjadi miliknya juga. Manajemen keuangan atau pengelola keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan. Maka dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah seluruh dari aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana. Fungsi manajemen keuangan adalah yang pertama, meramalkan dan merencanakan keuangan. Yang kedua, keputusan permodalan, investasi, dan pertumbuhan manajemen keuangan berfungsi menghimpun dana yang dibutuhkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, melakukan pengendalian. Pengendalian ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan karena bisa saja akan terjadi penyimpangan keuangan dalam aktivitas perusahaan. Yang keempat, hubungan dengan pasar modal. Manajemen keuangan digunakan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar modal sehingga perusahaan dapat memperoleh alternatif sumber dana atau modal. Perilaku manajemen keuangan merupakan perilaku seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan individu. Perilaku manajemen keuangan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan keuangan, harmonisasi motif individu dan tujuan dari perusahaan. Perilaku manajemen keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana, di mana arus dana harus diarahkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengetahuan keuangan merupakan segala sesuatu tentang keuangan yang diambil atau yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan keuangan juga dapat diartikan sebagai penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan yang terdiri dari financial tools dan financial skill. Sikap keuangan. Sikap keuangan diartikan sebagai keadaan pikiran, pendapat, serta penilaian tentang keuangan pribadinya yang diaplikasikan ke dalam sikap. Sikap keuangan juga didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.